Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, khususnya saudara kami Pak Al-Ustaz Marhalim, ulama kita, guru kita di tempat yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan Allah jaga beliau, sekeluarga besar, dan kita juga diridhoi oleh Allah SWT. Para pengurus Masjid Al-Kautsar Kompleks Raja Wali Sakti Pekanbaru yang dimuliakan Allah SWT beserta seluruh jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur, ya, kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang paling besar yang Allah beri kepada kita adalah anugerah iman. Sebab dari 7,6 miliar manusia sedunia sekarang ini, yang beriman kepada Allah dan baginda Rasul itu hanya 1,7 miliar saja. Sedikit. Lebih banyak yang kafir daripada yang beriman kepada Allah. Dari 1,7 miliar itu, alhamdulillah kita salah satu di antaranya. Alhamdulillah. Harga iman tidak bisa dibayar dengan benda dunia. Seluruh alam jagat raya ini dijadikan satu, diserahkan pada Allah, tukar dengan iman setetes, tidak sebanding. Allah nggak terima. Tapi karena harga iman jarang dibahas, orang nggak tahu harga iman, sehingga banyak orang Islam yang sudah beriman pada Allah dan Rasul rela murtad gara-gara benda dunia yang tidak ada nilainya. Diberi rumah satu, murtad, tukar agama. Kawin dengan satu orang perempuan yang makan babi, murtad, tukar agama. Dia nggak tahu nilai iman itu. Kalau dia tahu, dia sampai mati dia akan gigit
Tidak akan dia lepas iman yang Allah berikan kepadanya. Harga iman ditulis di Quran sebenarnya. Cuman kita jarang membahasnya. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya mereka yang kafir. Innalladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kafir. Wa matu, dan mereka mati. Wa hum kuffar, matinya kafir, nggak punya iman. Falan, ini Allah pakai lan. Bahasa Arab kalau la itu tidak, lan tidak, lam tidak juga, sama, hanya beda maknanya. Kalau la kemarin tidak, mungkin hari ini ya, ada kemungkinan. Hari ini tidak, kalau la hari ini tidak, tapi besok mungkin iya, bisa berubah. Tapi kalau lan, kalau Allah pakai lam, nun, lam, nun, lan, itu artinya kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak, lusa tidak, sampai kiamat tidak. Nggak berubah, tetap tidak. Salah satu contoh yang jelas ditulis di Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Al-Baqarah 120. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah katakan walan, lam, nun, dan tidak akan pernah dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat orang Yahudi itu ridho kepadamu, tidak akan pernah, hai Nabi Muhammad. Yahudi itu ya Nabi Muhammad, kata Allah, dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat tidak akan pernah ridho kepadamu. Wala an-nasara, nah, waktu Nasrani Allah nggak pakai lan, Allah pakai lam alif. Hanya saja karena diwasolkan ketemu dengan alif lam nun. Walan nasara, bacanya begitu, bacanya, tulisnya enggak. Tulisnya walan tardo angkal yahudu wala an nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi kepadamu hai Nabi Muhammad dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat tidak akan pernah ridho. Jangan harapkan Yahudi baik sama kita, sama Nabi, nggak. Tidak akan. Sampai nanti kita akan perang dengan Yahudi. Satu titik kita akan perang dengan Yahudi. Dan Yahudi itu sembunyi di belakang batu. Batu itu bicara. Batu itu bicara. Kita lagi cari-cari Yahudi. Batu itu ngomong, ya Ahmad min wara Yahud. Ahmad, di belakangku ada Yahudi. Batu bicara. Pancung. Bersih, nggak ada lagi Yahudi hidup, mati semua, habis. Itu pasti. Sekarang hampir sudah hampir puncaknya. Sudah bejat betul tuh manusia. Itu manusia yang dikutuk jadi monyet, jadi babi, itu orang Yahudi. Orang lain nggak ada dikutuk jadi monyet, jadi babi. Makhluk Allah yang namanya manusia pernah dikutuk jadi babi, jadi monyet, cuman orang Yahudi. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kau monyet yang hina, jadi monyet. Pulang jadi monyet. Disuruh sembahyang hari Jumat, hari Sabtu suruh sembahyang, dia cari ikan. Jangan cari ikan hari Sabtu, libur hari Sabtu. Pergi sholat. Jangan cari ikan, dia cari ikan juga. Pulang cari ikan jadi monyet. Itu umat Nabi Musa, Yahudi. Untung kita tidak seperti itu. Kalau dibikin Allah seperti itu jadi apa nasib kita? Jumat, sholat Jumat semua cari ikan, pulang jadi monyet. Berapa banyak monyet mancing? Berapa banyak orang monyet bawa ojek, ya enggak? Hari Jumat sholat dia narik ojek, ya kan? Tidak ada harapan Yahudi. Tapi kalau Nasrani, wala an-nasara, Nasrani tidak ridho kepadamu sampai kamu ikut agama mereka. Tapi satu hari nanti Yahudi, orang-orang Nasrani satu hari nanti akan masuk Islam.
Kapan? Waktu Nabi Isa turun. Nabi Isa sekarang menurut hadis Sahih Muslim bertahan di langit kedua bersama dengan Nabi Yahya alaihissalam bin Nabi Zakaria alaihissalam. Keponakan dengan paman itu. Nabi Isa itu anak Siti Maryam. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria dengan ibunya Siti Maryam saudara kandung. Ibunya Maryam alaihissalam dinikahi oleh Imran, imam besar Masjidil Aqsa. Tapi waktu beliau dalam kandungan Siti Maryam, bapak beliau Imran wafat. Waktu Siti Maryam lahir, anaknya dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Rebutan itu, tapi diundi yang menang Nabi Zakaria. Waktu itu Nabi Zakaria tidak punya anak, 100 tahun lebih. 100 tahun lebih kawin, menunggu anak, tak dapat anak. Pergi ke tabib, dokter zaman dulu lah ya. Diperiksa, dipastikan istri Nabi Zakaria mandul. Jadi nggak bakal punya anak. Menurut ilmu kedokteran, tak mungkin punya anak, mandul. Dan di dalam doa disebut, wa mro'ati akhir, istriku mandul ya Allah. Istriku mandul ya Allah. Tapi aku minta anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ini doa dahsyat. Ya Tuhanku, jangan biarkan aku hidup sebatang kara, tidak punya anak. Padahal Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi anak sebagai ahli waris. Aduh, 100 tahun. Sabarnya orang. Kalau kita nggak punya anak 3 tahun kawin lagi ya nggak? Nah, 3 tahun lagi nggak punya anak kawin lagi, 3 tahun lagi nggak punya anak kawin lagi. Tanya orang apa kabar Ustaz? Alhamdulillah istri sudah 4. Kenapa? Bini mandul. Udah punya anak? Belum. Ah, jangan-jangan Ustaz yang mandul, diperiksa dia yang mandul. Sudah 4 korban perempuan dibikinnya. Nabi Zakaria alaihissalam tidak kawin sampai usia lebih 100 tahun. Tapi tiap malam tahajud, doa minta anak, nggak putus asa. Sampailah satu hari ketika beliau sedang sholat di mihrabnya, datang malaikat memberitahu, dan saya sudah sholat di mihrabnya Nabi Zakaria itu. Masya Allah. Saya usulkan kepada panitia umroh ini, nanti saya akan usulkan supaya kita bisa berangkat satu rombongan sambil umroh ke Masjidil Aqsa. Ikut saya lah, saya sehat-sehat bisa saya bawa. Biar saya tunjukkan di mana mihrabnya Nabi Zakaria, di mana mihrabnya Siti Maryam. Ya. Ketika sedang sholat satu hari datang malaikat. Fanadathul malaikah. Datanglah malaikat memanggil Nabi Zakaria. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri di mihrabnya sholat minta anak. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Adalah Allah memberimu kabar gembira bahwa engkau akan punya anak namanya Yahya. Masya Allah. Istrinya belum hamil, anaknya belum lahir, namanya sudah muncul. Nah, itu ajaibnya. Yang memberi nama langsung Allah. Dan indahnya bahasa Arab itu tak perlu disebut laki-laki. Annallaha yubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Tak perlulah begitu. Sesungguhnya Allah telah memberimu kabar akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Nama anak laki-laki itu adalah Yahya. Tak perlu begitu. Cukup diberikan adalah Allah memberimu kabar gembira, kau akan punya anak namanya Yahya. Cukuplah itu. Kalau Yahya pasti laki-laki lah itu. Kalau perempuan Yayu. Indahnya Quran kalau kita baca, tak pernah bosan baca Quran itu.
3 hari sekali khatam pun tak bosan baca Quran itu. Tidak ada kitab seindah Quran. Maka nanti jangan lupa kita menyumbang Al-Quran ini. Kalau perlu kurangi makan kita besok, beli kitab ini Quran, bagikan sama orang-orang. Quran indah sekali, Quran komunitas yang mengaji memang indah. Kertasnya itu pilihan dan tidak dimakan rayap, tipis lagi, dan kaligrafinya sangat indah sekali, saya akui. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Anakmu Yahya itu akan mengakui, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Wasayyida, dia akan menjadi seorang sayyidina. Jadi ada kata-kata sayyid dalam Quran itu ada. Surah Ali Imran ayat 29 ini. Wasayyidan, dia akan menjadi seorang sayyidina. Allah menggelari Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu Sayyidina Yahya bin Zakaria. Langsung Allah yang beri. Makanya kadang-kadang kita heran kok ada orang bilang sholawat Nabi Muhammad pakai Sayyidina bid'ah, masuk neraka. Aduh, masa sholawat masuk neraka? Ya, neraka bukan nenek moyang kita punya. Orang lain mau kita campakkan semua ke neraka. Masa sholawat masuk neraka? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa sholawat kepada aku sekali, kata Nabi, Allah beri rahmat kepadanya 10. Oh, masuk neraka. Itu pakai Sayyidina, Pak. Nabi Yahya aja dipanggil Sayyidina, masa Nabi Muhammad tak boleh dipanggil Sayyidina? Mana lebih agung, Nabi Yahya atau Nabi Muhammad? Dan hadis banyak sekali, kata Nabi, ana sayyidul mursalin, aku adalah sayyidinanya nabi-nabi. Ana sayyidu bani Adam, semua manusia sayyidinanya aku, kata Nabi Muhammad. Itu hadis-hadis sahih. Kalau hadis, ini Quran. Jadi ada 3 kali Allah menggelar manusia dengan gelar sayyid di dalam Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran ayat 29, Nabi Yahya bin Nabi Zakaria disebut Sayyid. Yang kedua, suaminya Siti Zulaikha, majikannya Nabi Yusuf, yang membeli Nabi Yusuf waktu dibuang ke sumur, diambil orang, dijual jadi budak. Jadi budak Nabi Yusuf dijual di pasar budak, dibeli sama Kitfir namanya. Kitfir itu raja Mesir, istrinya cantik jelita, Zulaikha menurut riwayat lah, tapi nama suaminya Kitfir. Dibeli, dilihat Nabi Yusuf ini ganteng, cantik, bersih, terpelajar. Nggak mungkin ini budak, ini mesti diculik, ini orang baik ini. Dimerdekakan, diangkat jadi anak angkat, tinggal di istana. Satu hari Siti Zulaikha jatuh cinta sama Nabi Yusuf, mau diajak zina Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf dewasa, Nabi Yusuf tuh ganteng, Nabi Muhammad ganteng juga. Kalau menurut bapak ibu mungkin yang paling ganteng Nabi Yusuf ya. Siapa paling ganteng manusia? Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Adam. Nabi Adam dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir katakan kana Yusuf nisfu min Adam. Adalah Nabi Yusuf itu separuh gantengnya Nabi Adam. Padahal Nabi Yusuf itu kalau orang lihat Nabi Yusuf langsung ngences. Nabi Adam 2 kali lipatnya. Kegantengan Nabi Adam itu separuh laki-laki sedunia, gantengnya dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Apa nggak pingsan kita kalau jumpa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan satu orang manusia, yaitu Nabi Adam. Kalau kita nggak diciptakan, kita wulida, kita dilahirkan. Kalau Nabi Adam khuliqa, diciptakan.
Tidak lahir lewat rahim ibu. Nabi Adam tak punya lubang pusat, mulus perutnya. Untuk apa lubang pusat, orang dia nggak dilahirkan masa dilobangi? Apa dia ada lubang pusatnya Nabi Adam. Kulitnya merah jambu, pink. Begitu juga Siti Hawa. Siti Hawa kan dicipta juga dari tulang rusuk Mindila, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Oh, warnanya pink, merah jambu. Beda kata kerjanya, coba. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma. Jadi wahai manusia, bertakwalah kamu pada Allah yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dan dari satu diri Nabi Adam itu diciptakan istrinya. Dan dari keduanya wabatha minhuma, dibangkitkan dari keduanya itu rijalan katsiran wa nisaa. Kita ini dibangkitkan dari dua laki-laki perempuan, itu beda. Siti Hawa tuh cantiknya merah jambu kulitnya, Nabi Adam juga. Tapi kita ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang abu-abu, ya, ada yang kuning, ya kan? Ada yang merah. Tapi stempelnya tetap ada bahwa kita anak Nabi Adam. Ada warna kulit Nabi Adam tuh ada sama kita semua. Di mana? Di kuku. Di kuku. Pijit kukunya. Kalau merah jambu keturunan Adam. Kalau hitam keturunan monyet. Betapa cantiknya kulit Nabi Adam. Sedangkan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Nabi, kami ini dengar Nabi Yusuf paling ganteng. Tapi kami sudah jalan dari Yaman, Afrika, Ethiopia, kan ke Mesir, ke Syam, ya. Tak ada kami lihat laki-laki setampan baginda Rasul. Mana lebih ganteng, engkau ya Rasul atau Nabi Yusuf? Nabi menjawab, aku dan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Memang di dalam hadis Nabi Muhammad itu seperti matahari, seperti rembulan 15 hari, Badrun Munir. Sedangkan Nabi Yusuf seperti matahari, kasyamsi. Bisa kita bedakan mana lebih cantik, matahari dengan bulan? Nggak bisa, semuanya bagus, cantik semua. Orang mau bayar mahal untuk nonton matahari tenggelam, ya kan, sunset atau sunrises. Oh mahal, orang bayar naik Gunung Bromo mau nengok matahari terbit. Tapi ulama dalam kitab Ibnu Katsir, kitab Bidayatul Hidayah, dijelaskan memang hadisnya Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama, sedangkan Nabi Yusuf seperti matahari. Apa bedanya? Kalau lihat matahari orang bergairah. Begitu matahari terbit, ayo anak-anak bangun, ayo mandi, kita mau sekolah, ayo cepat mandi, sarapan pagi, ayo ibu mandi, mau belanja, bapak mandi, ayo bapak kita mau pergi kerja, ayo hup hura, ayo bangun. Itu kalau lihat matahari semua orang bergairah. Tapi kalau lihat bulan mana ada, halo bangun, bulan sudah terbit, ayo mandi, nggak ada. Lihat bulan santai ya, tapi lihat matahari orang bergegas. Orang kalau lihat Nabi Yusuf timbul gairahnya. Tidak ada satupun perempuan yang lihat Nabi Yusuf tidak bergairah nafsu birahinya. Itu. Birahinya pasti terbakar kalau lihat Nabi Yusuf. Tidak ada siapapun, nggak ada terkecuali. Tapi kalau lihat Nabi Muhammad tak ada itu. Orang kalau lihat Nabi Muhammad tertunduk, segan akan wibawa Nabi. Perempuan lihat Nabi Muhammad itu tertunduk, tak terbakar nafsu. Itu agungnya Nabi Muhammad SAW.
Makanya ketika Siti Zulaikha mau berzina itu diejek-ejek, kan Siti Zulaikha lari ke pintu itu mengejar Nabi Yusuf, ditarik jubah Nabi Yusuf, robek sebelah belakang. Begitu Nabi Yusuf buka tuh pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, keduanya mendapati sayyid dari wanita itu, yaitu Zulaikha, telah berdiri di depan pintu. Allah panggil Kitfir, istrinya, suaminya Zulaikha itu sayyid, sayyidina, sayyidaha ladal bab, berdiri di pintu. Sudah dua ya. Nabi Yahya dipanggil sayyidina, suami Zulaikha juga dipanggil sayyidina. Nabi Yusuf tuh nafsunya mau dengan Zulaikha, cantik. Siti Zulaikha perempuan tercantik se-Mesir waktu itu. Tapi itulah Allah letakkan di hati Nabi Yusuf itu burhan. Di Quran disebut burhan. Burhan itu bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Bisa nampak yang halal dengan yang haram, itu burhan. Burhan bukan burung hantu. Waktu Siti Zulaikha mengajak zina, pintu sudah dikunci, jendela sudah dikunci. Nafsul amarah, nafsu Nabi Yusuf itu mau, siapa bilang? Nafsul amarah bisu, ditulis di surah Yusuf tuh. Mau. Tapi burhan bercakap. Adakah pantas orang terhormat berzina? Tak pantas. Adakah pantas orang yang telah memerdekakan saya dari budak, mengangkat saya jadi anak angkatnya, tinggal di istananya, diberi pakaian, diberi baju, diberi makan, diurus baik-baik, tiba-tiba istrinya saya zinahi? Rendah sekali pengkhianat seperti itu. Burhan nggak mau itu, menolak itu. Kita pun kalau ada burhan sama itu. Adakah pantas kita orang Islam memilih Ahok jadi gubernur? Itu burhan, itu burhan. Kalau di hatinya gak ada burhan, ada itu. Hanya lu orang tidak tahu loh. Kalau ada burhan itu begitu. Adakah pantas saya orang Islam makan uang riba? Ada bank yang syariah kok saya simpan duit saya di bank yang konvensional, sedangkan makan riba dosanya serupa dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis Sahih Muslim itu. Pindah besok duitnya, ndak pantas. Itu burhan. Kalau nggak ada burhan, sama saja. Yang penting duit, mau halal mau haram. Yang haram aja payah dapat, apa yang halal? Memang nggak ada yang ada burung hantu. Nabi Yusuf ada burhan, maka ditinggalkannya wanita cantik itu, pergi dia lari, ditarik jubahnya, robek. Jadi perempuan tuh kalau udah mau, ya Allah, jubah robek, ngerinya perempuan tuh kalau udah mau. Maka kalian jangan ganggu-ganggu, kalian SMS, nanti udah mau deh lari kau. Jangan kalian ganggu-ganggu perempuan itu. Kalian WhatsApp, kalian message, udah dia jatuh cinta lari klien. Dan dicoba-coba, dia nafsunya 9. Kalau udah mau dicakarnya mukamu nanti. Udah terbukti Nabi Yusuf robek jubah, coba. Saya udah 27 tahun kawin lebih, belum pernah robek baju istri saya bikin. Dan ayat ini juga menunjukkan Nabi Yusuf itu pakai jubah, komis, bahasa Indonesianya gamis, pakai jubah. Kenapa komis dalam bahasa Indonesia disebut gamis? Karena orang yang mengislamkan kita dulu banyakan orang Yaman, orang Hadramaut, ndak bisa bilang qaf. Kalau qaf jadi ge, as-saqaf jadi as-segaf, gitu. Komis jadi gamis. Fi qalbi, fi qalbi maksudnya. Ma'aqdiru, aku nggak mampu. Ma'aqdiru, maqadir jadi magadir. Ada yang mengatakan jubah itu pakaian Arab.
salah besar. Nabi Yusuf pakai jubah bukan orang Arab. Nabi Yusuf Bani Israel, betul. Langsung anak Israel Nabi Yusuf. Israel itu kan Nabi Yakub, orang yang lari malam, berjalan malam karena mau dibunuh abangnya Ish. Jadi dia lari ke rumah pamannya. Kalau malam dia jalan, kalau siang sembunyi karena abangnya nyari-nyari mau dibunuh. Anak Nabi Ishak. Nah, kalau cerita dalam Quran Israel itu berarti Nabi Yakub. Tapi kalau Bani Israel itu berarti 10 anak Nabi Yakub dan keturunan-keturunannya. Jadi Nabi Yusuf tuh Bani Israel lebih kayak jubah, robek dirobek sama Siti Zulaikha. Begitu sampai depan pintu, Siti Zulaikha sudah berdiri di depan pintu. Oh, kamu ketahuan. Kata Siti Zulaikha, kata Nabi Yusuf, saya tidak salah, kata Nabi Yusuf. Apa nggak salah? Kau di dalam kamar istriku, kunci jendela ditutup, jendela sama pintu dikunci. Kamu mesti ada apa-apa kamu? Kata Nabi Yusuf, saya nggak salah. Dilihat Kitfir istrinya bilang, wahai suamiku, hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada laki-laki yang mencoba menggoda seorang istri manusia terhormat. Wih, perempuan, jangan kalian lawan. Liciknya perempuan, perempuan sana bukan perempuan sini. Kalau perempuan sini insya Allah sama saja. Nggak ada perempuan mau disalahkan, itu sifat perempuan. Ada hakim laki-laki yang menyertai si raja. Laki-laki ini saudara Zulaikha. Jadi iparnya raja itu, saudara istrinya. Ipar sang raja. Kata Kitfir, wahai ipar, coba kau hakimi dulu antara istriku, adikmu, istriku itu, adikmu itu, dengan anak angkatku ini Yusuf. Siapa yang betul di antara dua orang ini? Wah, jadi hakim lah abang ipar. Kira-kira menurut bapak, kalau abang ipar si raja itu, yaitu abangnya Siti Zulaikha, jadi ipar, kira-kira dia membela Nabi Yusuf atau membela Siti Zulaikha? Yang kuat jawabnya. Dia bela Nabi Yusuf atau Zulaikha? Zulaikha. Berarti kalian sama jaksa penuntut umum Novel Baswedan. 1 tahun. Iya kan aneh itu, coba jaksanya itu dituntut, cobalah perkaranya 2 tahun mencari pelempar air keras tuh 2 tahun nggak dapat, padahal di kandang polisi sendiri 2 tahun nggak dapat. 2 Kapolri mencarinya, 2 Kapolri, 4 kabar reskrim, kan ganti 4 kali kabar reskrim, 4 Kapolda, bayangin itu. Sekali dapat polisi rupanya di kandangnya sendiri. Tiba-tiba jaksanya bilang, tidak sengaja menyiramkan air keras yang dibawa dari rumahnya dengan sengaja. Kan pening kepala gitu. Coba, tidak sengaja menyiramkan air keras dengan air keras yang sengaja dibawa dari rumah. Kan parah itu memahamkan itu. Saya bawa golok, cari orang, ketemu orangnya, saya bacok, nggak sengaja membacok dengan parang yang memang sengaja dibawa. Kepingin aku nyabutkan kumisnya tuh. Ini zaman sudah rusak, Pak. Indonesia merdeka, inilah yang paling rusak zaman. Tak tahu malu. Malu nggak ada lagi sekarang. Ada malu. Udah jelas yang mengatakan Trisila Ekasila dia. Bisa di ELC bilang, bukan dari partai kami yang mengatakan Trisila dan Ekasila. Ini zaman udah rusak, Pak, nggak tahu malu. Kalian pilihlah terus dia, biar tambah tak tahu malu negeri ini. Kalian pun salah pilih, entah apa pun kalian pilih kemarin. Payah. Nah, kembali lagi.
Apa ternyata laki-laki itu tidak berpihak kepada adiknya, hebat juga ya. Ternyata laki-laki itu berpihak kepada kebenaran. Itulah hebatnya itu. Maka ditulis di Quran itu untuk pelajaran bagi kita itu. Iktibar. Surah Yusuf itu di ujungnya dibilang itu. Ini dikisahkan untuk jadi iktibar, pelajaran. Apa kata abang ipar Kitfir? In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau robek jubah Nabi Yusuf sebelah depan, maka istrimu betul, Nabi Yusuf yang salah. Jadi pakai jubah Nabi Yusuf, in kana qamisuhu, kalau gamisnya robek sebelah depan. Nabi Yusuf pakai jubah, bos, bukan orang Arab. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubahnya Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fakadabat, istrimu yang dusta, Nabi Yusuf yang benar. Wa huwa minas shadiqin, Nabi Yusuf benar. Ibu pegang Nabi Yusuf, dilihat jubahnya robek sebelah belakang. Tenganga laki-laki itu, raja itu. Aduh Yusuf, hebatnya lah kau. Kalau aku silap lah. Kalau kau memang hebat lah kau. Aduh. Itulah hebatnya kalau punya burhan. Tapi apa kata Kitfir? Nggak dihukumnya bininya. Itulah. Ternyata raja pun takut sama perempuan. Makanya nggak usah heran kalau presiden takut sama perempuan, wajar. Takut. Main-main perempuan. Apa kata Kitfir? Sudahlah, anggap nggak ada kejadian. Sudah, lupakan saja. Sudah. Begitu. Pancasila akan diperas menjadi Trisila, akan diperas menjadi Ekasila. Ekasila itu ada gotong royong. Hilanglah ketuhanan yang Maha Esa, ya nggak? Jadi gotong royong. Macam Romusa aja kau. Udah ribut. Tiba-tiba ngomong, untuk rancangan undang-undang HIP kita tunda. Ibu lagi marah. Mirip sama Kitfir itu. Sudah, jangan anggap aja nggak ada kejadian. Sudah, lupakan saja. Yusuf diam, sudah semua. Kamu Zulekha sudah diam. Kamu abang ipar diam, sudah. Tidak ada yang tahu. Tutup buku, selesai. Tapi itulah kata orang Melayu ya. Mulut botol bisa ditutup, tapi mulut orang tak bisa ditutup. Tetap bocor. Mulut orang tak bisa ditutup. Kalau kau mau tahu rahasia, apa itu? Ini cuman kau yang tahu ini. Orang lain tak tahu. Padahal ini udah ke 200 nih. Tiba-tiba aja tersiar di negeri itu. Siti Zulekha jatuh cinta sama Nabi Yusuf dan mengajaknya berzina. Diejek kawan lah. Selera budaknya rupanya. Panaslah Siti Zulekha, belum tahu kalian perasaanku. Diundang perempuan-perempuan itu semua ke istana, masuk dikasih pisau satu orang satu, suruh ngupas buah. Kalau di sini kira-kira mangga lah, kan ada air-airnya tuh kalau mangga masak itu. Aku pas buah mangga, lagi ngupas-ngupas mangga begitu, dipanggil Zulekha lah Nabi Yusuf. Ukhruj alaihin, lewatlah kau di depan perempuan-perempuan itu. Lewat saja, jangan senyum-senyum, jangan bicara. Lewat saja. Cek, lewat saja. Begitu Nabi Yusuf lewat, perempuan-perempuan itu lagi motong buah, nengok. Ini bukan manusia, ini malaikat kalau yang begini. Wa qata'na aydiyahum. Terus tangan orang itu dipotong orang tuh. Gantengnya. Begitu lewat Nabi Yusuf baru wadaw. Maka kita kata Siti Zulekha, baru kalian rasakan ya. Kalian sekali aja lihat dia putus tangan kalian. Aku setiap hari satu rumah dengan dia, tahu? Memang begitu Nabi Yusuf, seperti matahari.
Tapi Nabi Muhammad tidak ada kisahnya orang mengajak Nabi Muhammad selingkuh, nggak ada. Karena Nabi Muhammad itu kalau dipandang wajah nggak berani kita mandang mukanya, langsung tunduk. Kita lanjut. Sudah 2 sayyid ya, istrinya, suaminya Zulaikha dengan Nabi Yahya. Yang ketiga bandit. Bandit dipanggil Sayyidina juga. Sayyidinanya bandit. Ketika penduduk-penduduk neraka mau masuk neraka, digiring masuk neraka, apa kata penduduk-penduduk neraka di surah Al-Ahzab? Nattabi'u sadatana wa kubaro'ana. Mereka berkata, qalu, kami dulu di dunia telah mengikuti sayyid kami dan pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Akhirnya kami sekarang masuk neraka. Azablah mereka, pemimpin dan sayyid kami itu, pembesar-pembesar kami itu 2 kali lipat lebih sakit dari yang kami rasakan pada hari ini. Sadat itu jamak dari kata sayyid. Anwar Sadat. Dulu ada presiden Mesir, Anwar. Kenapa Sadat? Karena sudah Anwar. Anwar kan banyak nur. Kalau nur sayyid, nur sayyid. Kalau Anwar Sadat, itu bentuknya memang gitu. Bentuk bahasa Arabnya harus begitu. Nah, jadi kalau kita panggil Sayyidina, paling tidak di Quran ada 3 dalil yang mengatakan kata-kata Sayyid itu dipakai Allah untuk menggelar kehormatan kepada manusia. Kita lanjut. Nah, nanti Nabi Isa turun ke dunia membunuh Dajjal. Empat 40 hadis yang mendukung Nabi Isa membunuh Dajjal. Dan Dajjal itu setelah dibunuh oleh Nabi Isa hidup di dunia 40 tahun lagi sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la nabiyya ba'da, enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Turunnya Nabi Isa sebagai umat Nabi Muhammad. Dan kemudian beliau hidup 40 tahun, wafat dan dikuburkan di sebelah kuburan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kisahnya begitu. Nah, saat Nabi Isa turun itu dia membunuh Dajjal, kemudian dalam hadis dikatakan mematahkan salib-salib. Bukan maksudnya Nabi Isa manjat gereja, digergaji satu-satu salibnya, naik lagi masuk menara gereja, oh ditangkap Densus 88 lah kalau begitu. Maksudnya Nabi Isa mengisytiharkan kepada seluruh orang Nasrani untuk masuk Makanya ketika Nasrani Allah nggak pakai kata lan. Al-Baqarah 120, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Paham? Kita lanjut. Harga iman itu sesungguhnya orang yang kafir wa matu, mereka mati, wahum kufar, matinya kafir. Falan, dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat tidak akan pernah yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat Allah tidak akan pernah menerima tebusan dari orang kafir itu jika mereka membawa emas sebesar bola dunia. Aduh, emas sebesar bola dunia. Dunia ini bulatnya 40.000 kilometer. Main-main dunia ini, bulatnya 40.000 kilometer. Satu kali putar 24 jam. Berarti bumi ini berputar kecepatannya 40.000 kilometer dibagi 24 sama dengan 1.600 kilometer rata-rata per jam. Bumi ini berputar. Kencang, jangan main-main. Tapi nggak terasa. Kenapa nggak terasa? Karena yang memutarnya Allah. Kalau Allah yang memutar mana terasa kita? Coba kita naik kapal terbang, buka jendelanya kalau nggak berterbangan kita semua.
Tapi kenapa kita di bumi ini duduk begini, bumi sedang berputar, tidak terasa berat, tidak terasa bergerak? Karena yang memutarnya Allah. Kalau Allah memutar nggak terasa. Bini kita waktu kita nikahi cantiknya bukan main, ketat. Sekarang coba tengok, sudah umur 65, kiwir-kiwir semua. Tidak terasa berubahnya itu. Paham? Pepaya kecil, hijau, besar hijau, sebegini besar hijau pepaya itu kan. Tiba-tiba besok kuning. Sehari aja kuning. Waktu hijau kita belah gigit pahit. Sehari kemudian kuning, belah manis. Siapa meletakkan gula di dalam itu? Siapa meletakkannya? Siapa? Allah. Terasa nggak? Nggak ada. Tiba-tiba aja malam ini kita tengok masih hijau, sore kita tidur, pagi-pagi kita ada kuning. Kalau Allah kerja, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah pakai fa. Sesungguhnya kalau Allah mau melakukan suatu, Allah tinggal perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi. Nggak nunggu sedetik, 2 detik, 10 menit. Kalau nunggu simsalabim lah, jadi baru jadi. Kalau Allah katakan jadi, serentak dengan perintah Allah jadi. Tidak, karena atofnya fa. Fa itu nggak pakai waktu. Kemudian tapi nggak pakai waktu, Allah pakai fa. Kalau kemudian pakai waktu, Allah pakai summa. Summa stawa ila sama wa hiya dukhan. Kemudian lama Allah memerintah langit. Langit waktu itu bentuknya masih gas, asap. Lama berapa miliar tahun Allah aja yang tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau mau cepat Allah pakai fa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengkafiri Allah padahal kamu sebelumnya dalam keadaan mati? Fa ahyakum, serentak dengan ditiupkan ruh kamu hidup. Allah pakai fa. Summa yumitukum, lama setelah kamu hidup Allah bikin kamu mati kemudiannya. Ada yang 10 tahun, ada yang 60 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 1050 tahun. Summa mati. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Berapa lama dikubur? Lama, 10.000 tahun lebih aja Nabi Adam belum hidup lagi. Summa yuhyikum, kemudian lama setelah mati Allah hidupkan kamu. Berapa lama di padang mahsyar? Kalau satu orang rata-rata 50 tahun, yang diadili itu 1,7 miliar manusia sekarang aja. 1,7 miliar kali 50 tahun, berapa miliar tahun di padang mahsyar sana. Summa ilaihi turja'un. Allah pakai summa lama, kalau pakai fa cepat. Paham? Allah tidak terima orang kafir bawa emas sebesar dunia. Berikan pada Allah nih 40.000 kilometer bulat, triliun ton emas. Tanah, pasir, batu nggak ada, emas semua. Ini dunia ini emas semua. Sebesar dunia ini emas semua. Serahkan sama Allah. Ya Allah, aku mati kafir, nggak punya iman. Ambil nih emas sebesar dunia, ganti dengan setetes iman. Falan, dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, sampai kiamat, Allah tidak akan pernah menerimanya. Berapa mahalnya iman? Mati kafir, masuk neraka, kekal selama-lamanya. Allah nggak kasihan. Di neraka tidak pula mati, kalau mati enak pula ya enggak? Wala yamutu fiha wala yahya, mati tidak, hidup pun tidak, setengah mati. Di neraka itu setengah mampus. Mau masuk neraka? Ada pula yang bilang aku mau juga masuk neraka, banyak artis di sana. Ye, koplok. Dipikirnya artis di neraka cantik. Di dunia aja kalau ada sakit peot artisnya. Kadang-kadang anak-anak muda ini bicaranya asal-asal. Jangan merendahkan akhirat, jangan merendahkan agama, jangan merendahkan Allah, jangan menghina rukun iman, jangan menghina rukun Islam. Akibatnya murtad kamu dihitung, batal imanmu, wajib kau tobat,
dengan tajdidul iman, memperbaharui iman dengan mengucap syahadat kembali, dan pahalamu seumur hidup angus terbakar, hitung nol lagi. Ini mulut, hati-hati, jangan menghina agama. Ini 5 tahun ini penghinaan agama luar biasa, mulai dari Ahok, Sukmawati, termasuk Ade Armando, termasuk Abu Janda, menghina agama. Teroris itu punya agama, dan agama teroris itu adalah Islam. Aku kalau jumpa ku kasih sekali anak ini sekali. Janganlah jumpa aku kasih dia sekali pakai jurus kungfu, betul. Balalah paling masuk penjara 6 bulan, tapi puas hatiku, ya enggak? Ku kasih dia. Kalau enggak stroke dia, jangan sebut aku tengkucul kanan, betul. Menghina kali kau sama agama aku, tunggu kau. Ustadz begini kalau ngasih dia mau aja, ya enggak? Kenapa enggak dihukum? Kalaulah presiden bicara aja, saya minta kepada bangsa Indonesia jangan ada yang bicara menghina agama, paling tidak berhentilah itu, ya enggak? Tapi presidennya dia. Tak ada bicara apapun. Sekali bicara kita hidup new normal, membuka mallnya dia. Itu namanya new mall. Ngomonglah, jangan hina agama. Itu bertentangan dengan Pancasila. Saya akan tangkap siapa menghina agama. Pasti nggak ada yang berani. Tapi kalau diam ya macam disuruh lah, ya nggak? Apalagi kalau udah menghina tak ditangkap, macam disuruh, ya kan? Macam disuruh perasaan kita, betul nggak? Nah, itu harusnya nggak boleh terjadi. Nah, jadi sudah tahu harga iman sekarang? Sudah tahu? Jangan murtad sampai mati. Siap? Setelah kita diberi iman begitu tinggi, Allah tulis di Quran kita orang mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, hai orang beriman. Kamu jangan merasa cemas, hai orang beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Derajatmu itu paling tinggi. Ini isim tafdil, a'launa in kuntum mu'minin. Jika betul kamu beriman kepada Allah dan Rasul, derajatmu paling tinggi. Isim tafdil itu kalau bahasa Inggrisnya superlative form. High, higher, highest. You are in the highest position if you really believe in Allah and the Prophet. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Apalagi kurangnya pujian Allah. Kamu beriman, ya kamu orang paling tinggi derajatnya di atas jagat raya ini. Jangan kita merasa hina. Ini orang beriman, aku ini apalah, aku orang miskin. Kamu orang paling mulia di atas dunia kata Allah, kok kau bilang apalah? Jangan merendahkan dirimu. Allah menaikkanmu setinggi itu, kau rendahkan dirimu. Tegak berdiri, hei orang Islam. Jangan terbungkuk-bungkuk kau dengan kafir. Sudahlah kita dapat iman, derajat paling tinggi, diberi Islam, diberi agama Islam. Begini caranya. Mau makan cara Nabi, mau tidur cara Nabi, mau minum cara Nabi, mau kawin cara Nabi, mau pakai baju cara Nabi, mau masuk WC cara Nabi, mau masuk kulkas, mau masuk masjid cara Nabi, mau naik kendaraan cara Nabi, mau sholat cara Nabi, mau puasa cara Nabi, mau zikir cara Nabi, mau baca Quran cara Nabi, mau mati cara Nabi, sudah mati cara Nabi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaih. Islam tinggi, tak ada lebih tinggi dari Islam. 2 kali kita ditinggikan Allah. Beriman, kau paling tinggi. Berislam, kamu paling tinggi. 2 kali tinggi kok merasa rendah kita. Hari ini kita orang Islam merasa rendah. Kenapa kita merasa rendah? Harga satu orang Islam, itu tadi harga iman ya,
Seluruh dunia ini emas nggak cukup mengganti dengan satu tetes iman. Harga satu orang Islam lebih berharga di seluruh alam jagat raya ini. Dikumpulkan matahari, bintang, bulan, 7 langit, 7 bumi digabung jadi satu, ditimbang dengan nilai seorang Islam, lebih tinggi nilai satu orang Islam di sisi Allah daripada seluruh alam semesta. Dalilnya hadis Sahih Muslim. La taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih di dunia ini ada satu orang beriman yang mengucap Allah 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 Allah. Udah nggak tahu sholat, udah nggak tahu puasa, udah nggak tahu haji, udah nggak tahu syariat Islam. Dia cuma taunya Allah Allah aja. Tetangganya kafir semua. Nanya, kenapa kau Allah Allah? Aku kurasa inilah Tuhan. Karena dulu nenek-nenekku kalau terkejut itu disebutnya ya Allah. Kalau gembira ya Allah. Kalau sedih ya Allah. Kurasa itulah Tuhan. Semiskin itu kadar keislamannya. Allah tunggu dia mati baru dikiamatkan dunia. Dalam hadis Sahih Muslim lainnya, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Itu kiamat tidak akan datang kecuali menimpa manusia-manusia bejat saja. Itu kiamat hanya menimpa orang kafir saja. Sebegitu tingginya nilai kamu orang Islam. Kok kita merasa rendah? Di dalam Sahih Muslim juga diceritakan orang itu Sarah Muslim Imam Nawawi. Orang terakhir yang beriman itu di Padang Arafah. Padang Arafah waktu itu sudah hijau, pohonnya besar-besar, rumputnya tebal, air mengalir jernih, banyak sungai-sungainya, anharo, banyak sungai-sungainya. Allahu Akbar. Nabi sudah bilang itu mesti terjadi. Karena Nabi nggak bicara asal-asalan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Nabi tidak bicara dengan nafsu. Kalau Nabi bicara pasti dibimbing dengan wahyu. Orang itu menggembalakan kambing. Tiba-tiba datang singa mau mengambil kambingnya dan dia melawan. Terjadi pertempuran dia dengan singa itu dan dia luka-luka. Singanya pergi tapi dia hari itu mati. Hari itu dia mati. Hari itu seluruh alam jagat raya dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nilai orang yang beriman dan berislam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Muslim juga, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Menghina orang Islam dosa besar dan membunuh orang Islam dosa paling besar. Paham? Paham? Jangan kalian ikut-ikutan menghina ulama meskipun kalian tak cocok dengan dia. Paham, kamu dengan paham dia tak cocok, jangan kau hina dia. Islam ini memungkinkan berbeda-beda. Dalam pokok-pokoknya tak mungkin berbeda, mestilah dalam pokoknya rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, ya pokok-pokoknya. Tapi dalam furuk-furuknya, ranting-rantingnya, Allah dan Rasulnya memberikan ruang untuk berbeda. Dalam sholat saja, dalam sholat dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam, kata Maulana Zakaria dalam Fadhil A'mal ada 200 perbedaan yang semuanya ada hadisnya. Jangan main-main. Memang sholat subuh 2 rakaat sama. Nggak ada yang sholat subuhnya 4 rakaat, mana ada. Saudara-saudara, berhubung subuh masih seger, masih sejuk, marilah kita sholat subuh 40 rakaat sambil sport. Nggak ada. Kalau itu nggak bisa kita terima. Walaupun sholat subuh semuanya sepakat 2 rakaat, tapi perbedaan yang terjadi di dalam Islam tentang sholat itu 200-an. Dari takbir aja berapa coba? Allahu Akbar, tangan antara dada dengan pusat, antara dada dengan pusat. Imam Nawawi, Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Allahu Akbar, tangan lurus di samping. Imam Maliki. Allahu Akbar, tangan di bawah pusar. Hadis Sahih Baihaqi, Imam Hanafi. Itu 3 ya enggak?
ngangkat tangannya, Allah, kena ini bawah kuping, Allahu Akbar. Ada yang sentang bahu, Allahu Akbar. Itu aja udah 5 kan? Ya udah biar aja, jangan berantem pula kalian. Ada orang taruhkan tangan di bawah, kalian tangkap pula, kalian naikkan. Belum lagi doa istiftah. Ada Allah akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah wajjahtu wajhiya. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina. Ada yang subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Ada 10 lebih yang ditulis Imam Nawawi aja. Belum lagi baca Qur'annya, Fatihah, rukun. Iya memang sepakat kita. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang makmum atau imam kalau enggak baca Fatihah. Sepakat kita. Tapi baca Fatihahnya beda-beda. Karena qiraatnya ada 7. Kalau kita qiraat Hafs an Asim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada qiraat lain, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maknanya enggak panjang. Apa? Mau kita salahkan? Saya di Maroko sholat, pakai qiraat Hafs, saya imam. Didengar sama orang-orang Maroko itu di masjid itu, karena kami terlambat. Saya agak ke belakang sana, karena makruh kalau udah terlambat sholat di tempat sini, makruh itu. Kalau imam sudah selesai, saya dengan kawan-kawan terlambat, saya sholat berjemaah lagi di sini, di tempat sini, saya imamnya, makruh itu. Tidak ada hakmu buat 2 kali sholat di masjid yang ada imam tetap. Kalau kau mau berjemaah lagi sana, di luar sana, di teras sana, tidak berhak sholat 2 kali berjemaah di satu masjid yang ada imam tamam. Itu ditulis Imam Syafi'i dalam Al-Um, kitab Al-Um jilid pertama, kitabus shalah, ya, bab sholat berjemaah. Karena akan menimbulkan perpecahan di kampung itu, perpecahan hati antara kamu dengan kamu. Ini Ustadz Marhalim, imam, saya tinggal di sini juga misalnya. Selesai sholat, lagi zikir-zikir, saya masuk sama 3 orang murid saya. Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ustadz nengok, oh Ustadz Tengku terlambat. Maghrib, tiba-tiba Isya udah lagi zikir-zikir, datang lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Oh Ustadz Tengku terlambat sama murid-muridnya. Subuh gitu kan, memang nggak mau berjemaah sama aku, monyet ini. Timbul Tapi ada hadis, satu orang sahabat terlambat, kata Nabi, kamu terlambat ya Anas bin Malik, kamu imami dia. Saya udah sholat bersamamu ya Rasul, kamu sedekah sama dia. Nah itu gimana? Oh itu dijelaskan oleh Imam Khalid yang mensarohkan hadis Abu Dawud, ulama India itu. Boleh berimam lagi di masjid yang sudah ada sholat berjemaah dengan syarat imamnya orang yang sudah sholat di situ. Saya terlambat nih, masjid sudah selesai, saya minta tolong Ustadz Marhalim, imami kamilah. Ustadz itu yang mengimami, boleh, tapi kalau saya yang mengimami makruh. Jadi ada perbedaan, banyak perbedaan. Jadi waktu di Maroko itu saya disuruh jadi imam, saya tentu madhabnya Hafs, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Tapi waktu imamnya orang Maroko, dia baca qiraat lain. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza taliha wan nahari idza jalliha wal laili idza yaghshiha was samaa'i wa ma baniha wal ardi wa ma tuhiha.
Mana bisa kita protes, kau ini sholat hiha kau, hiha kau. Itu Allah 200 lebih perbedaan. Oke aja. Tahiyat. Waktu tahiyat tak bergerak jarinya. Sekali aja bergerak waktu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Isyarat. 20 hadisnya. Ada yang yuharrik. Satu hadisnya Wa'il bin Hujrin dari Abu Dawud. Dari awal dia udah main. At-tahiyatul mubarak. Jangan pula kalian tangkap. Tuh. Yang satu begini, hadisnya Wa'il bin Hujrin. Satu dari Abu Dawud, sahih hadisnya. Yang satu sekali aja begini, 20 hadisnya. Berbeda biasa. Yang penting ada dalil. Paham? Yang nggak boleh itu begini. At-tahiyatul shalawatut thayyibatul lillah. Haji pun ada perbedaan. 3 haji itu perbedaan besar. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Dibolehkan sama Nabi. Sempat semua tamattu, wah parah. Atau ifrad, semua ifrad tak cukup Mina sama apa itu? Sama Mekah nggak cukup. Kalau ifrad berarti kumpul semua kan? Dalam tempo 4 hari kumpul semua itu. Enggak cukup Mekah itu, enggak cukup Mina itu. Justru ada yang tamattu, ya enggak, sampai ke Madinah dulu, ya kan. Ada yang qiran masuk langsung, ada yang pakai ihram enggak tukar-tukar dia, begitu ifrad, begitu tahallul baru buka. Itulah hebatnya Islam, itu dibuat berbeda, itu rahmat, sehingga bisa aman dan tenang, damai kita dalam perbedaan itu. Jadi itulah Islam. Kalau kita berbeda politik, biasa aja lah, udahlah, udah lewat, udahlah, ya enggak. Saya nomor 1, saya 01, saya 02. Sekarang Wiwi sama Wawa udah berkawan. Kita pula yang masih berkelahi. Itu Islam dan iman. Jaga sampai mati insya Allah ya. Hiduplah cara Islam, makan cara Islam, minum cara Islam. Itulah Islam lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Kamu orang beriman, masuklah kamu ke dalam keselamatan, yaitu agama Islam kafah, lengkap dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir dan batinmu. Kalau lahirnya saja Islam, sholat, puasa, zikir, baca Quran, tapi batinnya tidak, namanya munafik. Apa namanya? Munafik. Aku batinnya Islam, tapi lahirnya tidak. Itu namanya eling. Sembayang yuk, ayo. Udah, loh, kok sembayang gitu? Saya batinnya saja. Rahayu. Islam itu lahir dan batin. Makan, cara Nabi, cara Allah, apa yang dimakan? 3 yang dimakan. Mimma fil ardi, apa yang ada di bumi. Halalan, yang halal. Thayyiban, yang baik. Halal aja nggak cukup. 3 itu. Ya ayuhan nas, kulu was, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. 3, makanlah yang ada di bumi ini. Jangan mimpi mau makan yang ada di planet Mars. Saya mau mimpi yang ada di bumi yang lain. Kata Allah, kamu kalau manusia, yang boleh kau makan yang di bumi ini. Mimma fil ardi, yang di bumi ini. Apa ada bumi lain? Ada. Tapi kau nggak bisa makan yang di sana dan nggak bisa pindah ke sana.
Ada bumi lain? Ada. Siapa yang bilang? Quran yang bilang. Berapa bumi semuanya? 7. Yang kita punya 1. Di langit ada 6 lagi. Kalau ada. Sekarang udah dapat 1. Nah, saya mau pindah sana, nggak bisa. Kata Allah, kau makan yang ini aja. Nah, kan hebat itu Islam itu. Siapa yang bilang di langit ada 6 lagi bumi? Allah yang bilang. Di surah mana? Surah At-Tolak, ayat terakhir. Surah Cerai, ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menjadikan langit itu ada 7. Berapa langit? Berapa? 7. Wa minal ardi mithlahun. Sedangkan bumi juga seperti langit ada 7. Quran yang bilang. Cuman Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menolak menterjemahkan hadis ayat ini. Tidak mau beliau mentafsirkannya, sudah biarkan aja. Ditanya kenapa tidak ditafsirkan yang ini? Kalau aku tafsirkan kalian cincang aku nanti, kalian bilang aku zindik. Udah biarin aja kayak gitu, nanti orang-orang akhir zaman yang membahasnya. Sudah ada. Bisa kita pindah sana? Jamin nggak bisa. Kenapa? Jaraknya itu kejauhan. Puluhan juta tahun cahaya. Ada yang masih hidup 10 juta tahun. Mau pindah ke sana? Nggak bisa. Ada yang mau pindah sana tapi gagal. Siapa? Rintu Harahap, kawan saya, pencipta lagu. Rintu Harahap mau coba pindah tapi nggak berhasil. Dia karang lagu. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Sampai mati tak bisa pindah dia. Kata Allah, sini kau makan yang ini aja. Mimma fil ar. Lagu itu saya nggak suka dulu, tapi sekarang cocok syairnya itu. Syairnya itu sekarang cocok. Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa aku di sini? Hebat juga ya. Menyiram air keras aja gak sengaja ya. Sudahlah yang makan itu ada di bumi ini, halalan yang halal. Sudahlah halal tak cukup halal ini perintah Allah. Thayyib. Otak kambing halal nggak? Tapi kalau kolesterol tinggi jangan kau makan. Udah tahu kolesterol tinggi, 400 kolesterolnya, darahnya pun tinggi pula 170. Minggir katanya ke restoran Padang. Diembatnya 7 piring otak kambing. Kata supirnya, Pak, otak kambing jangan Pak, sudah dilarang dokter Pak, sudah dilarang ibu Pak. Diam kok, ku pecat kau nanti. Kau tuh supir, duit saya, mulut saya, kau jangan ceriwis, jangan nyinyir kau. Dimakannya 7 piring, supirnya diam. Besok pagi supirnya datang, mencong mulut kawan. Kenapa Pak? Entahlah. Bukan entahlah, rakus kawan. Halal tapi tak baik, jangan dimakan. Tengok, bukan soal sholat. Kalau sholat ikut Nabi, puasa ikut, makan kau ikut Nabi, ikut Islam, minum ikut Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti jalan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, setan musuhmu yang nyata. Jadi kalau kita diajak orang keluar dari aturan agama, itu pasti dia setan. Pastikan begitu. Pancasila mau ditukar jadi gotong royong, berarti ketuhanan yang Maha hilang, setan dia. Ku pandang-pandang wajahnya, memang macam malam pirlamnya. Aduh. Kalau sudah melawan aturan Allah dan Rasul, dia setan, jelas itu.
Nggak usah kalian pertimbangkan lagi. Tinggalkan. Paham? Harus berani bicara hari ini. Kok takut-takut kalian? Apa takut? Omongkan aja ini agama. Hiduplah cara Islam, matilah cara makan cara Islam, tidur cara Islam. Islam ini lengkap, Pak. Tak ada agama seperti ini. Kalau kamu bercampur sama istrimu, selesai atau tidak selesai? Baru mulai ketok kawan pintu, tok, assalamualaikum, tanggung. Keluar, jumpa rupanya mertua datang. Apa kabar bapak? Aduh, mana berani lagi awak? Satu jam pulang mertua, awak udah malas. Mandi, kata. Mandi. Fattoharu, mandi. Kata istrinya, kan belum jadi bang. Ya udah jadi 2 pukul. Ya tapi nggak ada siap. Tak ada. Pokoknya masuk ke safah, lewat paret, mandi. Itu aturan Islam, betul nggak? Kalau jadi dia buat, selesai sampai tamat, selesai, alhamdulillah, berkeringat dihitung sedekah, itulah hebatnya Islam. Kalau kau campur sama istrimu, keringat yang menetes dihitung sedekah. Maka ada laki-laki kalau campur sama istrinya siang aja. Istrinya benar. Kenapa siang? Sedekah. Rupanya mau sedekah duit, pelit dia, ya sedekah keringat aja lah katanya. Memang licik juga manusia. Setelah selesai, apa katanya? Dek, apa? 1 ronde lagi lah. Boleh kan? Boleh, kata Rasulullah. Kalau kau mau 2 ronde berturut-turut, kau cuci dulu farjimu dengan air. Jangan ulangi sebelum kau cuci farjimu dengan air. Dan berwuduklah kamu seperti wuduk orang yang akan sholat. Baru itu, setelah itu ulangi lagi perbuatan itu dengan istrimu. Hebat. Mana ada agama seperti ini? Nggak ada, cuman Islam. Betul nggak? Orang itu mau berapa ronde pun tak mandi-mandi, dia tak cuci-cuci. Kalau kita tengok, mau 2 ronde cuci dulu, ya nggak? Wuduk dulu. Habis itu selesai, udah cukup 2 ronde deh. Ya, mandi. Sampaikan air dari seluruh ujung kepala sampai ujung kuku. Mana ada agama seperti itu? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutuskan nabinya Nabi Muhammad SAW bil huda, membawa petunjuk hidup, bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, cara pakai baju, cara naik kendaraan, turun dari kendaraan, cara ibadah, cara bermuamalat, cara berjinayat, cara munakahat. Oh, lengkap. Wadinil haq, dan membawa agama yang paling betul, yaitu agama Islam. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kulli, agar dipertunjukkan kepada semua agama yang lain. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, nggak ada urusan. Paham? Hiduplah cara agama, matilah cara agama. Mau mati cara agama, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini kalau hadis kata Syekh Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Al-Fatwa Al-Kubra, ini hadis untuk orang yang sudah mati. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang sudah mati, ba'da dafnihi, setelah dikubur. Jadi talqin la ilaha illallah itu dikubur setelah orangnya mati. Karena mauta itu fi'il madhi, itu sudah terjadi. Bukan sekarang mauta sudah mati, fi'il madhi itu. Oleh madhab Syafi'i dikias mauta itu hampir itu arti kiasan. Kalau arti aslinya laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan orang yang sudah mati di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Imam Ibnu Taimiyah menuliskan dalam bab
talqin, amma talqin lil mayyit ma ba'sa bihi yaf'aluna bihi ba'du sahabah ka Abi Umamah radhiyallahu anhu. Begitu. Itu talqin mayat ba'da dafnihi, setelah dikubur tidak mengapa, karena sebagian sahabat mengamalkan talqin di kuburan kepada orang yang sudah dikubur seperti Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadisnya tidak sahih, akan tetapi punya syawahid lain, berarti hadisnya hasan. Hadis yang dikemukakannya satu ini, lakinu mautakum la ilaha illallah, ini hadis Bukhari. Hadis yang kedua, orang yang mati mendengar bunyi sendal orang yang menziarahinya lebih keras dari suara petir. Itu hadis Abu Dawud, ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Imamnya Salafi itu. Saya kan ngaji di Mekah sama Mufti Mekah. Salafi guru saya. Meskipun saya bermadzhab Syafi'i. Ini biar kita tahu. Biasalah, beda-beda biasa. Saya nggak mau talqin mayat. Usah, bukan wajib talqin mayat. Tapi kalau ada orang mentalkinkan mayat yang kita ejek, orang sudah mati kok ditalkinkan. Manalah mendengar. Kepala tuh, kau nggak dengar. Orang sudah mati masih bisa mendengar. Buktinya mana? Ya buktinya karena hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, kalau kau masuk ke wilayah tanah kuburan, berikan salam kepada si mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, insyaallah bikum lalahikun. Berarti dia dengar. Assalamualaikum orang yang sudah mati di kuburan ini, laki-laki dan perempuan yang mati di sini. Satu hari nanti kami akan menyusul kamu ke situ. Dengar dia enggak? Kalau nggak dengar ngapain ngasih salam sama orang peka? Nabi nggak pernah nyuruh kasih salam sama pohon kayu. Assalamualaikum pohon kayu. Jumpa batu, assalamualaikum batu. Kan enggak. Kenapa sama orang mati? Assalamualaikum orang mati. Berarti dia dengar. Setuju? Dia jawab nggak assalamualaikum kita? Jawab. Cuman tidak didengarkan ke kita. Itu hadis Sahih Muslim itu. Dengar tapi tidak jawabannya tidak didengarkan, tapi dengar. Itu Sahih Muslim. Waktu Nabi Muhammad selesai perang Badar, ini mengaji malam nih Pak. Kan udah saya bilang berbeda pendapat boleh, tapi saya mau jelaskan perbedaan itu. Bukan saya memaksa harus seperti saya. Ketika Syaibah, Rabi'ah dikuburkan di subur Badar itu, yang mati-mati kafir itu, selesai dikubur, Nabi Muhammad ngomong, bagaimana Rabi'ah? Bagaimana Syaibah? Janji Allah betul kan? Udah kau rasakan sekarang kan? Umar bin Khattab di situ. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, dia sudah mati. Manalah dia mendengar. Kata Nabi, sesungguhnya pendengaran dia lebih tajam dari pendengaranmu, wahai Umar. Ucapanku ini dijawabnya, cuman jawabannya tak diperdengarkan Allah kepadamu. Kita kasih assalamualaikum, dia dengar, dia jawab, cuman tak didengarkan. Kalau dengar, assalamualaikum, ini hadis, saya pakai hadis. Baca Sharh Muslim, nanti Ustadz boleh ya. Ustaz Marhalim boleh ambil Sharh Muslim itu bab tentang Badar, mayat itu mendengar, jawabannya aja nggak diperdengarkan. Saya kan tulis kitabnya, kan saya sebut kitabnya, bukan dongeng-dongeng ceramah malam ini. Ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Matilah cara Islam. Hebatnya yang disuruh ucap la ilaha illallah. Kenapa enggak subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, ya kan? Kenapa enggak ar-Rahman, ar-Rahim? Kenapa la ilaha illallah? Karena Nabi memang suruh la ilaha illallah. Iyalah, itu alasannya, ya enggak usah. Kalau itu enggak usah ditanya lagi. Karena la ilaha illallah itu mengucapkannya paling ringan untuk anggota tubuh. Sebab mengucap la ilaha illallah tidak perlu bergerak bibir, cukup bergerak lidah. Kalau Allahu Akbar mana bisa ada huruf ba di situ. Allahu Akbar, ya kan? Itu pasti huruf bilabial, bibirnya main.
La haula mesti main waw kan huruf bilabial, huruf bibir. Kalau la ilaha illallah tahu sampai gerak bibir. La ilaha illallah bisa. Nggak usah bergerak bibir. La ilaha illallah. Untuk orang sakaratul maut la ilaha illallah paling cocok. Tapi sayang, Nabi membatasi manusia mati dengan hobinya. Walaupun kita ngomong la ilaha illallah lancar, kalau mati yang keluar hobi. Kalau hobi main batu yang main. Diajar sini la ilaha illallah. Teruslah main batu. Ada orang hobinya selingkuh. Sakit sakaratul maut, menantu, anak, istri kumpul semua. Datang ustadz ditalkinkan di kupingnya, la ilaha illallah. Apa yang dia ucap? Susi. Susi. Kata bininya, bang, aku Halimah bang. Binimu bang, Halimah bang. Ditengoknya wajah istrinya, senyum dia. Hehe, Susi. Celakanya manusia begini. Ada anggota DPR mau mati di Jakarta. Dia mau naik haji. 3 hari lagi mau naik haji, masuk hotel, diambilnya pelacur. Mau puas-puasan lah kan. Karena mau 34 hari di Mekah ya nggak. Mati lagi nenggek. Lagi tetenggak di perut perempuan tuh mati. Penghobinya itu, matinya itu. Di kampung kami ada nenek-nenek rapi, necis, pakai sanggul, setiap belanja pakai becak dayung. Asal sampai di warung tempat belanja tuh dia pun nyanyi, suaranya merdu enak. Nenek-nenek ini. Satu hari dia turun dari becak dia nyanyi lagunya si orang Medan itu. Bola, ta, bum, jatuh mati. Main-main. Manusia mati dengan Kawan ibu saya penyanyi top di Riau, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei, sampai ke Singapura, sampai ke Thailand Selatan, top. Sakit kuat mau mati. Ibu saya di Medan, dirawatlah di rumah sakit umum. Ditalkinkan la ilaha illallah, diam aja dia. La ilaha illallah. Begitu malaikat maut datang, barulah dia mengucap. Apa ucapnya? I am den lape. Kalau kita hobinya sholat, insya Allah kita mati sedang sholat. Kalau hobinya dakwah, insya Allah kita mati sedang dakwah. Kalau hobinya zikir, insya Allah kita mati sedang zikir. Kalau hobinya baca Quran, insya Allah kita mati sedang baca Quran. Kalau hobinya kita silaturahim, insya Allah kita mati sedang silaturahim. Pilihlah amal sunat sebanyak-banyak yang bisa kita pilih. Pilih salah satu dari amalan sunat yang menjadi hobi, sehingga nanti kita mati dengan hobi itu. Setelah mati bawa agama. Jadi kan Islam tuh hebat. Hidup cara Islam, sudah mati, mau mati cara Islam, sudah mati cara 4 yang wajib untuk mayit. Pertama, wajib dia dimandikan. Betul. Cara Islam pakai air suci, lagi mensucikan, air mutlak. Tidak boleh ditukar. Saudara-saudara, berhubung saya adalah orang terkaya di Indonesia, saya adalah Direktur Utama PT Pertamina. Bapak saya meninggal dunia pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan dengan Pertamax Turbo. Gila waang. Sudah mati cara nggak bisa. Kapan? Mesti pakai kapan? Nggak, jangan pakai jas. Jangan pakai jas, diembat malaikat kau nanti. Pakai kapan? Wajib pakai sunat warna putih. Jadi tak wajib warna putih, boleh warna lain. Tapi putih kesukaan Allah.
Siapa memakai baju putih, mahabbah, cinta Allah kepadanya 24 jam. Talqin ke apa? Kapankan mayat-mayat kamu dengan kain berwarna putih. Itu hadis Tirmidzi. Sunat memang, tapi Allah cinta. 10.000 tahun awak dalam kubur, cinta Allah karena baju putih. Paham? Yang kalian kapankan pula bapak kalian kotak-kotak. Boleh? Boleh. Haram? Tidak. Cuman siapa yang suka sama kotak-kotak? Pendukungnya aja ada jijiknya bukan main. Iya, minyak nggak turun-turun, BPJS naik, betul nggak? Yang ketiga, disolatkan cara Nabi. Solatnya 4 takbir, tidak pakai rukuk sujud. Jangan sok-sokan pula kalian pakai rukuk sujud solat jenazah. Bingung jemaah, Ustaz, kok yang ini solatnya pakai rukuk sujud? Ku tengok dosanya banyak betul. Kalau nggak pakai sujud rukuk tak tembus doa kita. Nggak usah pandai-pandaian. Sudah mati bawa agak. Terakhir dikuburkan miring kanan ngadap kiblat. Jangan sok-sok saudara-saudara, berhubung tanah kuburan sudah sempit. Maka saya wali kota Pekanbaru mengeluarkan surat perintah, mulai besok yang mati kita kubur berdiri saja. Kata orang rakyat Pekanbaru bilang, kaulah berdiri mati. Jangan suka-suka kita hidup ini. Hidup cara agama, mau mati cara agama, sudah mati cara agama. Tidak ada kesempatan di luar cara agama, tidak ada. Tidak ada satu celah pun bagi orang Islam untuk bekerja dan beramal di luar cara agama. Tidak ada celah. Tiba-tiba ada orang bilang, jangan bawa-bawa agama. Mabuk tua ini mungkin orangnya. Ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Iya, tapi negara Pancasila menjamin. Pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 9 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Negara menjamin. Siapa yang melarang PKI berarti? Istri saya mau pakai cadar, siapa yang larang? Ada di Quran surah Al-Ahzab 59. Istri yang mau pakai kerudung istri saya, siapa yang larang? Ada An-Nur 31. Saya mau pakai celana cingkrang, siapa yang larang? Ada di hadis. Negara menjamin. Kok tiba-tiba dia melarang? Orang Hindu boleh mengamalkan agama Hindu 100%, dijamin oleh negara. Betul. Orang Kristen boleh menjalankan ajaran Kristen 100%, dijamin oleh negara. Orang Islam boleh menjalankan agama Islam 100%, dijamin oleh negara. Negara harus menjamin. Ini kadang-kadang pusing juga, Pak. Saudi belum menutup naik haji, dia udah batalkan duluan. Tiba-tiba ngomong juru bicara, pemerintah bukan membatalkan ibadah haji, hanya membatalkan keberangkatannya. Ah, sudahlah, sampai sinilah, udah jam 10:30. Iya, yang dengar enak, yang dayung bengek.